Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar, Prodi Perbankan Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Di sini saya akan memaparkan materi kedua dari mata kuliah Manajemen BMT, yaitu latar belakang Baitul Mal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa kekhalifahan. Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun kedua Hijriah pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya percekcokan antara sahabat dalam hal pembagian harta, perampasan dari perang Badar. Maka Allah turunkan ayat ke-41 dalam surat Al-Anfal yang menjelaskan tentang 1/5 dari perolehan harta rampasan adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merintis pembangunan Baitul Mal yang berfungsi sebagai suatu muassasah atau lembaga yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Sejatinya, Baitul Mal sudah berdiri sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun belum terbentuk dalam suatu lembaga yang mempunyai tempat khusus dan diwan atau administrasi yang resmi. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Baitul Mal lebih mempunyai makna sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Dikarenakan belum mempunyai tempat khusus untuk menampung harta kaum muslimin yang diperoleh dari ghanimah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin yang telah setelah peperangan tanpa menunda-nundanya lagi. Perkembangan Baitul Mal yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat wara atau hati-hati dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau didabiat sebagai khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Pada masa kekhalifahannya, di tahun pertama ini, Abu Bakar As-Siddiq belum melakukan perubahan yang drastis dalam pengelolaan Baitul Mal. Jika datang harta-harta dari wilayah-wilayah kekuasaan Khalifah Islamiyah, maka Abu Bakar membawa ke Masjid Nabawi untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dari harta-harta inilah pendapatan Baitul Mal didapat. Untuk urusan pembagian harta-harta ini, Khalifah Abu Bakar mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Philip Kalkitim, menggambarkan sosok Umar bin Khattab sebagai seorang yang sangat sederhana dalam kehidupannya, meskipun dia telah menjabat sebagai seorang khalifah. Kitim menceritakan bahwa Umar hanya memiliki satu helai baju dan satu jubah, yang keduanya penuh tambalan. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Kondisi yang sama juga berlaku pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun karena pengaruh yang besar dari keluarganya, Utsman tidak terlalu memperhatikan tindakan bawahannya yang kerap mengeluarkan harta dari Baitul Mal tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Utsman meneruskan metode yang dibuat oleh Umar bin Khattab dalam mengatur administrasi Baitul Mal. Namun, sedikit perubahan yang dilakukannya adalah mengganti para pegawai yang dilantik oleh Umar dengan orang-orang dari keluarganya. Utsman juga memberikan kumus atau 1/5 dari Baitul Mal kepada keluarganya, dan Utsman menganggap bahwa ini wujud dari silaturahmi yang diperintahkan Allah. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya, yaitu berfungsi sebagai rumah tempat penyimpanan harta kaum muslimin dan pengalokasian dana, serta dibelanjakan secara keseluruhannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ali juga mendapatkan gaji dari Baitul Mal, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, bahwa Ali mendapatkan
jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, yang sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.